Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Malam Hari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like pada video ini dan juga tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Angin malam berembus membawa aroma tembakau kering yang bercampur dengan bau anyir yang entah dari mana asalnya, menusuk hidung siapa saja yang berani melintas di jalanan sepi itu. Pabrik rokok kretek Tirta Kencana, sebuah nama fiktif yang sengaja disematkan untuk menyembunyikan identitas aslinya dari aib masa lalu, pernah berjaya dan memonopoli pasar di pinggiran Jawa Timur. Namun kini, bangunan itu tampak seperti raksasa tua yang sedang menunggu ajal. Dinding betonnya kusam, ditumbuhi lumut tebal dan akar pohon beringin yang menjalar liar baurat nadi hitam, mencekik struktur bangunan di bawah cahaya bulan purnama yang pucat. Di dalam pabrik tua yang dingin dan lembab inilah, sebuah rahasia berdarah tersimpan amat rapat, menunggu waktu yang tepat untuk menagih janji yang terucap di atas altar persekutuan iblis. Di ruangan direksi lantai 2, yang jendelanya menghadap langsung ke gerbang utama pabrik, Pak Suryo duduk terpaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan kantung mata hitam yang tebal menandakan ia sudah lama tak tidur nyenyak. Ia adalah pemilik tunggal pabrik ini, seorang pria yang dulunya dikenal amat arogan, ditakuti, dan gila harta. Namun malam ini, sisa-sisa kesombongan itu lenyap tak berbekas. Tangannya gemetar hebat membalik-balik buku besar keuangan yang dipenuhi coretan tinta merah. Kebangkrutan bukan lagi ancaman, melainkan bayangan nyata yang sudah mencengkeram lehernya. Mesin-mesin produksi tua sering mati mendadak seolah diganggu kekuatan gaib, bahan baku selalu membusuk di dalam gudang, dan para pekerja mulai melancarkan protes keras menuntut gaji mereka yang sudah berbulan-bulan tertunggak. Akan tetapi, bukan ancaman kebangkrutan itu yang membuat keringat dingin mengucur deras dari dahi Pak Suryo. Ada hutang lain yang jauh lebih mengerikan yang kini jatuh tempo. Hutang gaib yang tak bisa dilunasi dengan tumpukan uang atau sertifikat tanah, melainkan harus dibayar lunas dengan darah dan nyawa manusia. Bertahun-tahun lalu, tatkala usahanya hampir hancur di masa lalu, Pak Suryo yang gelap mata nekat mengambil jalan pintas. Ia mendaki lereng sebuah gunung angker, mengorbankan darah segar untuk bersekutu dengan kekuatan gelap tingkat tinggi. Ia mengikat janji pesugihan dengan sosok Raja Jin mengerikan yang menuntut tumbal nyawa segar setiap 1 windu sekali. Dan kini, tenggat waktu penyerahan tumbal itu hampir habis. Malam Jumat Kliwon tinggal menghitung hari. Jika ia tidak segera menyerahkan 1 jiwa pengganti, maka Sukma dan nyawanya sendirilah yang akan ditarik paksa ke alam gaib untuk disiksa secara keji selamanya. Matanya yang merah dan diliputi teror menatap liar keluar jendela ruangannya, menembus kabut malam, mencari sosok yang pantas untuk dijadikan persembahan. Pandangannya kemudian jatuh tepat pada sebuah pos jaga kecil yang reot di dekat pintu gerbang besi pabrik. Di bawah sorot remang lampu bohlam kuning yang sering berkedip-kedip seolah diganggu makhluk astral, duduklah Mbah Darmo, sang satpam shift malam pabrik tersebut. Perawakannya sangat kurus kering, punggungnya sedikit bungkuk dimakan usia, dan wajahnya dipenuhi garis keriput yang amat dalam. Mbah Darmo adalah sosok kakek tua yang sangat pendiam. Ia selalu mengenakan seragam satpamnya yang sudah memudar dan kebesaran, dengan sebuah peci hitam usang yang selalu bertengger menutupi rambut putih peraknya. Di tangannya yang rapuh dan berurat, ia lebih sering terlihat memutar butiran tasbih kayu tua dengan gerakan jemari yang sangat pelan. Bagi para buruh pabrik lainnya, Mbah Darmo tak lebih dari orang tua renta tak berguna yang hanya menjadi beban perusahaan. Karena sifatnya yang terlalu diam dan terlihat lemah, ia seringkali menjadi bulan-bulanan ejekan para pekerja muda yang berwatak kasar. Seperti yang terjadi tepat pada malam itu, saat pergantian shift, 2 buruh berjalan keluar melewati pos jaga. "Wai Mbah, masih napas aja lu malam ini? Awas keciduk dedemit gudang belakang. Badan kerempeng tinggal tulang begitu nggak ada dagingnya buat dimakan demit," ejek Anton keras sambil tertawa meremehkan, lalu dengan sengaja membuang putung rokoknya yang masih menyala ke arah sepatu bot karet Mbah Darmo. Temannya ikut menimpali tanpa rasa hormat, "Udah tua bangka mending di rumah aja nunggu malaikat mau datang. Mbah, gak ada gunanya lu jaga pabrik ginian." Mendapat hinaan yang begitu menyakitkan, Mbah Darmo sama sekali tidak terpancing emosi. Kakek tua itu hanya menunduk sedikit, tersenyum simpul dengan sangat tenang, lalu pelan-pelan mengangkat kakinya untuk menginjak putung rokok itu hingga padam total. Setelah buruh kurang ajar itu berlalu dari pandangannya, Mbah Darmo kembali memejamkan matanya, menggerakkan butiran tasbihnya dalam untaian zikir tanpa suara yang mengalun menembus dinginnya malam. Dari balik kaca jendela ruang direksi, Pak Suryo menyaksikan adegan pelecehan itu dengan senyum licik yang perlahan mengembang di bibirnya. Sebuah gagasan iblis merasuki pikirannya secara paripurna. Ketakutannya akan kematian perlahan digantikan oleh kelicikan yang tak bermoral.
Sempurna? Gumam Pak Suryo dengan suara serak, matanya berkilat jahat menyerupai predator lapar. Orang tua bangka yang tidak punya siapa-siapa, selalu diremehkan oleh semua orang, dan sama sekali tidak ada gunanya bagi dunia ini. Jika dia hilang besok pagi, ditelan bumi sekalipun, tidak akan ada satu orang pun yang peduli. Ya, Mbah Darmo akan menjadi tumbal yang amat sempurna untuk menyumpal mulut lapar sang Raja Jin. Malam itu, Pak Suryo sudah membulatkan tekad dan merencanakan dengan matang jebakan maut untuk sang satpam renta. Namun, manusia serakah itu sama sekali tidak menyadari satu hal yang tertutup oleh kecongkakannya. Keputusannya malam itu adalah kesalahan paling mematikan yang pernah ia buat seumur hidupnya. Ia tidak tahu siapa sebenarnya sosok tua renta berlengan keriput yang sedang duduk begitu tenang di pos jaga tersebut. Alam gaib pun seolah bergetar ngeri menatap apa yang akan terjadi. Malam Jumat Kliwon besok tidak hanya akan menjadi saksi bisu, melainkan panggung kengerian tak terbayangkan yang berbalik menerkam sang bos pabrik itu sendiri. Hari berganti hari, suasana di pabrik rokok tua itu semakin tidak karuan. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan dada semua orang yang berani melangkah masuk ke sana. Para buruh pabrik mulai sering mengeluh sakit aneh dan mendadak. Ada yang tiba-tiba jatuh pingsan saat sedang melinting rokok, ada juga yang lari ketakutan karena mengaku melihat bayangan hitam besar mondar-mandir di sekitar area gudang belakang. Gudang itu memang sudah lama sekali dikosongkan dan digembok rantai rapat-rapat oleh Pak Suryo. Tidak ada satupun buruh yang boleh mendekat ke area tersebut. Bau busuk yang sangat menyengat, seperti campuran bangkai hewan peliharaan yang sudah membusuk berhari-hari dengan bau kemenyan basah, sering tercium dari celah-celah bawah pintu besi gudang itu. Bau itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk siapa saja langsung merinding berdiri. Makhluk gaib peliharaan Pak Suryo rupanya sudah mulai kelaparan hebat. Waktu perjanjian pesugihan sudah semakin dekat, dan sosok mengerikan tak kasat mata itu mulai unjuk gigi untuk menagih janji darah. Beberapa malam terakhir, suara geraman aneh yang saking kerasnya sampai bikin kaca jendela pabrik bergetar sering terdengar dari arah dalam gudang belakang. Kadang-kadang, kalau malam sudah larut, terdengar jelas suara cakar tajam yang menggaruk-garuk pintu besi dari dalam, seolah ada monster buas raksasa yang sudah tidak sabar lagi ingin keluar dan mengunyah daging manusia. Pak Suryo yang sangat menyadari tanda-tanda ini jadi makin panik setengah mati. Dia tahu betul, kalau dia tidak segera menyiapkan tumbal nyawa sebelum matahari terbenam di hari Kamis, maka nyawanya sendirilah yang akan melayang ditarik paksa jadi korban. Waktunya sudah sangat mepet. Rencana jahatnya untuk mengorbankan satpam tua itu harus segera dijalankan malam itu juga, tanpa celah sedikit pun. Tepat pada hari Kamis sore, beberapa jam menjelang malam Jumat Kliwon yang sangat angker, Pak Suryo memanggil Mbah Darmo ke ruang kerjanya. Kakek tua itu berjalan sangat pelan, masuk ke dalam ruangan mewah bosnya yang entah kenapa terasa sangat dingin. "Ada apa, Pak Bos? Memanggil saya sore-sore begini?" tanya Mbah Darmo dengan suara serak tapi terdengar sangat tenang. Matanya yang teduh menatap lurus ke depan, membuat bos pabrik itu sempat memalingkan wajah karena salah tingkah. Tapi, keserakahan dan rasa takut mati kembali menguasai hati hitam Pak Suryo. Dia buru-buru pura-pura pasang wajah ramah dan tersenyum palsu. "Mbah, malam ini pabrik lagi kurang aman. Ada kabar angin kalau komplotan pencuri mau incar barang di gudang belakang. Malam ini, saya minta tolong Mbah Darmo khusus jaga duduk di depan pintu gudang belakang. Tolong jangan pindah dari sana sampai besok pagi ya, Mbah. Oh ya, ini ada sedikit tambahan uang kopi buat Mbah menemani malam." Pak Suryo menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke atas mejanya. Bukannya senang melihat uang lembaran merah yang lumayan banyak itu, Mbah Darmo cuma tersenyum tipis. Dia bahkan sama sekali tidak menyentuh uang itu dengan tangannya. "Baik, Pak Bos. Kalau memang itu tugas yang harus saya jalankan malam ini, saya akan jaga gudang belakang sampai pagi," jawab Mbah Darmo pelan tanpa membantah sedikit pun. Dia menundukkan kepala dengan sopan lalu berbalik berjalan keluar ruangan. Saat pintu kayu itu ditutup rapat, Pak Suryo langsung tertawa puas dalam hati. Umpan mematikan sudah dimakan mentah-mentah. Gudang belakang adalah tempat yang memang sudah disiapkan khusus olehnya sebagai titik penjemputan tumbal oleh sang Raja Jin. Siapapun manusia yang nekat duduk di sana tepat pada tengah malam Jumat Kliwon, sudah pasti bakal tamat riwayatnya dan tak akan pernah melihat matahari pagi lagi. Pak Suryo merasa sangat menang. Dia merasa bangga dan pintar karena bisa mengakali maut dengan menumbalkan nyawa satpam tua yang malang dan tak berdaya itu. Matahari akhirnya perlahan tenggelam, diganti oleh malam yang sangat pekat dan gelap. Langit malam Jumat Kliwon kali ini terasa jauh lebih seram dan menekan dari biasanya. Angin yang biasanya berhembus tiba-tiba berhenti total, bikin udara di sekitar pabrik jadi sangat panas, sumpek,
dan bikin dada sesak. Anjing-anjing liar di jalanan luar pabrik mulai melolong panjang menyayat hati secara bersahut-sahutan, sebuah pertanda jelas kalau mata mereka sedang melihat rombongan makhluk yang bukan berasal dari dunia manusia. Demi melancarkan rencananya, semua pekerja shift malam sudah disuruh pulang lebih awal oleh Pak Suryo dengan alasan bohlam mesin pabrik sedang konslet. Pabrik yang sangat besar itu kini benar-benar kosong melompong, sunyi senyap, dan gelap gulita. Cuma ada satu manusia yang tersisa di area pabrik yang luas itu. Mbah Darmo, dengan langkahnya yang tenang dan ditemani sebuah senter usang yang cahayanya remang-remang, berjalan perlahan menuju pintu gudang belakang yang menyeramkan itu. Di sana, bahaya besar yang tak pernah dibayangkan oleh sang bos pabrik sudah menanti dalam diam. Langkah kaki Mbah Darmo terdengar pelan tapi pasti, bergesekan dengan kerikil dan rumput liar di jalan setapak menuju ke arah gudang belakang. Suasana malam itu benar-benar mati. Tidak ada suara jangkrik atau katak yang biasanya meramaikan malam di pabrik tua tersebut. Senter kecil di tangan kanan Mbah Darmo hanya mampu menerangi jarak beberapa meter saja ke depan, menembus kabut tipis yang tiba-tiba turun menyelimuti area pabrik. Udara yang tadinya sangat panas dan sumpek, kini berubah drastis menjadi dingin yang menusuk tulang. Kakek tua itu menarik napas panjang, menghirup bau busuk yang semakin tajam menyerang hidung. Tapi anehnya, sama sekali tidak ada rasa takut di wajah keriputnya. Dia justru tersenyum tipis, seakan sudah sangat tahu apa yang sedang bersiap menyambutnya di balik pintu besi berkarat itu. Sementara itu, di lantai 2 gedung utama, Pak Suryo duduk gemetar di balik meja kerjanya. Jendelanya sengaja dibuka sedikit supaya dia bisa mendengar teriakan putus asa Mbah Darmo nanti. Dia mematikan semua lampu ruangannya, membiarkan dirinya ditelan kegelapan agar makhluk gaib tidak menyadari keberadaannya. Di tangannya, dia menggenggam erat sebuah jimat berbungkus kain hitam kumal yang didapat dari dukun pesugihannya bertahun-tahun lalu. Jimat itu katanya bisa menyembunyikan bau manusia agar tidak ikut dimakan oleh rombongan Raja Jin malam ini. Jantung bos pabrik itu berdebar sangat kencang, memukul-mukul di dalam dada. Keringat dingin terus mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Dia berkali-kali melihat jam tangannya. Pukul 11:55. Sebentar lagi, pas tengah malam, gerbang gaib akan terbuka lebar dan nyawa satpam tua itu akan resmi tamat. Tepat di depan pintu gudang belakang, Mbah Darmo meletakkan sebuah kursi kayu reot yang sudah dia bawa dari pos jaga depan. Dia duduk dengan tenang, menyilangkan kakinya yang memakai sepatu bot karet kusam, dan mulai memutar kembali butiran tasbih kayunya. Mulutnya bergerak-gerak pelan membaca doa-doa tanpa suara. Angin yang tadinya mati, kini tiba-tiba bertiup kembali dengan sangat kencang, tapi kali ini rasanya aneh. Angin itu cuma berputar-putar di area gudang saja, membawa debu dan daun kering yang terbang kemana-mana. Pohon-pohon beringin besar di sekitar pabrik mulai bergoyang hebat, ranting-rantingnya bergesekan satu sama lain membuat suara seperti rintihan orang menangis yang bikin merinding. Kabut putih tebal mulai keluar dari celah-celah bawah pintu gudang besi itu, merayap pelan di atas tanah menuju ke arah tempat Mbah Darmo duduk. Tepat saat jarum jam menunjuk angka 12 malam, terdengar suara pukulan keras yang sangat memekakan telinga dari dalam gudang. Brak! 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 Pintu besi besar itu dipukul dengan tenaga luar biasa dari dalam, seakan ada banteng ngamuk yang mau menjebolnya. Tapi Mbah Darmo tetap diam di tempat, tidak kaget sedikit pun. Dia bahkan tidak berkedip atau menghentikan putaran tasbihnya. Suara pukulan itu diikuti oleh lolongan panjang yang sangat seram, suara yang bukan dari hewan dan tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia. Suara itu begitu berat, serak, dan penuh dengan aura jahat yang sangat kuat. Lampu senter Mbah Darmo yang ditaruh di paha tiba-tiba mati total, meninggalkan kakek tua itu dalam gelap yang cuma diterangi cahaya bulan pucat dari langit. Di lantai 2, Pak Suryo kaget setengah mati sampai hampir jatuh dari kursinya mendengar suara pukulan keras itu. Dia memberanikan diri mengintip dari celah jendela dengan badan gemetar hebat. Matanya melotot lebar, napasnya seakan berhenti saat melihat apa yang terjadi di area gudang belakang. Kabut yang menyelimuti tempat itu kini pelan-pelan berubah warna menjadi merah pekat seperti darah segar. Bau anyir dan bau busuk bangkai bercampur jadi satu, menyebar dengan sangat cepat sampai tercium ke lantai 2 tempat bos licik itu bersembunyi. Dari balik kabut merah darah itu, 2 buah titik cahaya merah menyala terang muncul pelan-pelan di depan pintu gudang. Itu bukan lampu, melainkan sepasang mata raksasa yang menatap buas penuh rasa lapar. Makhluk itu mulai menampakkan wujud aslinya menembus pintu besi yang sekarang kelihatan meleleh seperti lilin panas. Badannya tinggi besar sekali, melebihi atap gudang itu sendiri. Kulitnya hitam legam dan berlendir, dipenuhi bulu-bulu kasar setajam jarum. Gigi taringnya yang panjang keluar dari rahangnya yang menyeramkan,
meneteskan air liur bau busuk yang langsung membuat rumput liar di bawahnya layu dan mati. Itulah sang Raja Jin, makhluk iblis penguasa pesugihan yang datang untuk menagih tumbal nyawa. Makhluk seram itu menundukkan kepalanya yang raksasa, mengendus-endus udara mencari mangsa yang sudah dijanjikan. Pandangan mata merahnya langsung melihat sosok kecil Mbah Darmo yang masih duduk santai di kursi kayunya. Raja Jin itu menggeram rendah, mengangkat tangan cakar raksasanya bersiap untuk meraih dan mencabik-cabik badan kakek tua yang terlihat lemah itu. Kematian terasa sudah di depan mata Mbah Darmo. Tapi, pertunjukan yang sebenarnya, barulah akan dimulai sebentar lagi. Cakar raksasa berbulu tajam itu melesat turun membelah udara malam. Suaranya mendesing mengerikan seperti besi berkarat yang digesekkan. Saking kuatnya tenaga kibasan tangan raksasa itu, angin di sekitar gudang belakang langsung berputar kencang menerbangkan seng dan genteng usang yang berserakan di tanah. Di balik celah jendela lantai 2, Pak Suryo menahan napasnya kuat-kuat. Matanya melotot lebar menantikan pemandangan darah segar yang akan membasahi tanah pabrik. Senyum lebar nan licik sudah setengah terbentuk di wajahnya. Dia sudah membayangkan tubuh kakek tua itu akan hancur berkeping-keping dalam satu serangan mematikan, dan hutang nyawanya lunas seketika. Namun, tepat sejengkal sebelum kuku-kuku hitam beracun itu merobek peci usang Mbah Darmo, sebuah kejadian yang sama sekali tidak masuk akal terjadi. Blar! Suara benturan keras menggelegar memecah kesunyian malam, bunyinya jauh lebih keras dari petir yang menyambar. Kilatan cahaya putih keemasan tiba-tiba meledak terang dari tubuh rentan Mbah Darmo, menyilaukan mata dan langsung menyapu bersih kabut merah pekat di sekitarnya. Cakar sang Raja Jin menghantam semacam dinding kaca tebal yang tak kasat mata. Bukannya Mbah Darmo yang terlempar hancur, melainkan sosok raksasa mengerikan itulah yang justru terpental mundur ke belakang sampai membuat tanah bergetar hebat layaknya gempa bumi lokal. Raja Jin itu mengeluarkan teriakan melengking yang memekakan telinga. Tangannya yang tadi mencoba mencabik sang kakek kini mengepulkan asap hitam tebal, seolah baru saja dicelupkan ke dalam lahar mendidih. Kulitnya yang tebal dan berlendir itu tampak melepuh parah. Bau daging gosong yang sangat menyengat hidung langsung mengalahkan bau busuk bangkai yang sebelumnya memenuhi udara malam. Makhluk yang katanya paling ditakuti dan menjadi bos para iblis itu kini memegangi tangannya sendiri sambil menggeram kesakitan. Mata merah menyalanya menatap nanar bercampur kaget ke arah cahaya putih yang berpendar tenang di depan pintu gudang. Perlahan-lahan, cahaya keemasan itu mulai meredup, memperlihatkan kembali sosok Mbah Darmo yang masih duduk santai di posisinya. Tidak ada sehelai benang pun dari seragam satpam kusamnya yang robek. Peci hitamnya tetap bertengger rapi. Kakek tua itu menghentikan putaran tasbih kayunya sejenak, lalu pelan-pelan membuka matanya. Tidak ada lagi tatapan sayu dari penjaga malam yang selalu terlihat mengantuk dan lemah. Mata Mbah Darmo kini menyorotkan ketajaman yang luar biasa, memancarkan wibawa dan kekuatan batin yang sangat padat. Punggungnya yang biasanya bungkuk kini berdiri tegap lurus. Auranya berubah drastis dalam hitungan detik, mengisi seluruh sudut luar pabrik dengan energi sangat bersih yang menekan dan mencekik hawa jahat sang jin sampai habis tak tersisa. Sudah bertahun-tahun kamu bikin masalah, menghisap darah manusia-manusia serakah yang lupa sama penciptanya, ucap Mbah Darmo tenang. Suaranya tidak lagi terdengar serak dan lemas. Kali ini suaranya menggema sangat berat dan berwibawa, menembus dada siapa saja yang mendengar, bahkan gaungnya sampai memantul ke telinga Pak Suryo di lantai 2. Tapi malam ini, kamu salah pilih tempat cari makan. Kamu pikir badan tuaku ini pantas buat ganti nyawa manusia licik yang jadi majikanmu itu? Lanjut sang satpam tua sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah wajah menyeramkan Raja Jin. Mendengar suara dan merasakan hantaman energi itu, makhluk raksasa tersebut langsung berhenti menggeram. Wajah buasnya seketika berubah pucat, matanya yang tadi penuh nafsu membunuh kini membesar dipenuhi rasa panik dan ketakutan yang luar biasa. Jin pesugihan itu akhirnya sadar betul siapa manusia yang sedang dihadapinya malam ini. Kakek tua berpakaian lusuh ini bukanlah manusia sembarangan yang bisa dimakan. Dia adalah seorang wali majemuk, sosok pelindung tingkat tinggi yang bersembunyi untuk menjaga wilayah sekitarnya dari kejahatan dunia gaib. Kakek ini sengaja menyamar menjadi bawahan miskin yang sering dihina dan diremehkan, hanya untuk mengawasi dan menutupi jati dirinya dari kesombongan dunia. Pemandangan berikutnya sukses membuat akal sehat hancur berantakan. Makhluk gaib sebesar gedung itu tiba-tiba menjatuhkan kedua lututnya ke tanah dengan bunyi debuman amat keras. Raja Jin yang selalu gila meminta tumbal darah itu, kini menundukkan kepalanya dalam-dalam sampai moncongnya menyentuh tanah berdebu. Tubuh raksasanya gemetar hebat tak karuan ketakutan. Makhluk menyeramkan itu bersujud ampun di bawah kaki Mbah Darmo yang hanya memakai sepatu bot karat kusam. Iblis itu merengek pelan, mengeluarkan suara tangisan ketakutan seperti anjing yang ketahuan mencuri,
memohon ampun agar tubuh gaibnya tidak dibakar hangus malam itu juga oleh sang wali pelindung. Di ruang kerjanya yang gelap, rahang Pak Suryo jatuh menganga lebar. Seluruh sendi di tubuhnya terasa lepas. Dia tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan gila di bawah sana. Tiba-tiba, jimat bungkusan kain hitam di genggaman tangannya terasa panas seperti bara api yang menyala. Pak Suryo menjerit kesakitan dan buru-buru melempar jimat itu ke lantai, tapi telapak tangannya sudah terlanjur melepuh hangus dan melepaskan bau daging terbakar. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat otaknya menyadari satu kenyataan pahit. Jin itu gagal memakan tumbal penggantinya. Artinya, hutang nyawa itu harus dibayar lunas sekarang juga malam ini. Dari kejauhan di bawah sana, Raja Jin yang sedang bersujud ketakutan itu perlahan memutar kepalanya, lalu menatap lurus menembus kegelapan malam ke arah jendela lantai 2, menatap sangat tajam ke tempat Pak Suryo berdiri membeku. Tatapan mata merah menyala dari bawah sana menembus kaca jendela lantai 2 bak tombak berapi yang langsung menusuk jantung Pak Suryo. Pria parubaya yang biasanya tampil necis, galak, dan sombong itu kini tak lebih dari tikus got yang terpojok. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat sampai gigi-giginya saling bergemeletup. Rasa panas dan perih dari telapak tangannya yang melepuh akibat memegang jimat yang hangus tadi tak sebanding dengan teror luar biasa yang kini membekukan aliran darahnya. Di bawah sana, Raja Jin raksasa yang masih bersujud ketakutan di depan Mbah Darmo perlahan bangkit. Tubuh besarnya yang berbulu kasar dan berlendir itu berbalik arah, membelakangi sang satpam tua pelindung gaib, dan kini sepenuhnya menghadap ke arah gedung utama pabrik tempat bos serakah itu bersembunyi. Mbah Darmo masih duduk tenang di kursi kayunya. Tangannya kembali memutar butiran tasbih dengan pelan, wajah keriputnya datar tanpa ekspresi. Kakek tua itu sama sekali tidak berniat menghentikan makhluk menyeramkan tersebut. Dalam hukum alam, siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai. Perjanjian pesugihan berdarah yang dibuat oleh Pak Suryo adalah urusan pribadinya dengan iblis itu. Karena tumbal pengganti yang disodorkan gagal total dan ternyata adalah sosok yang dilindungi, maka otomatis nyawa sang pembuat perjanjianlah yang sekarang dituntut malam itu juga. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa lari dari hutang gaib malam Jumat Kliwon, apalagi lari dari iblis yang sedang kelaparan. Menyadari tatapan lapar dan penuh amarah dari monster raksasa itu tertuju padanya, kepanikan Pak Suryo meledak. Dia menjerit tertahan, berbalik badan dengan serampangan hingga menabrak meja kerjanya sendiri. Tumpukan berkas laporan keuangan, cangkir kopi, dan asbak kaca jatuh berserakan di lantai, menimbulkan suara pecahan yang nyaring di tengah kesunyian gedung utama. Tidak. Tidak. Jangan aku. Tolong ampuni aku. Racau Pak Suryo dengan suara serak, air mata ketakutan mulai mengalir deras membasahi pipinya yang pucat pasi. Dia merangkak panik menjauhi jendela, meraih gagang pintu ruangannya dengan tangan yang masih gemetar dan melepuh. Begitu pintu kayu tebal itu ditarik terbuka, udara dingin yang sangat tidak wajar langsung menampar wajahnya. Lorong lantai 2 pabrik yang biasanya terang benderang kini berubah menjadi sangat gelap, suram, dan dipenuhi kabut tipis yang berbau busuk. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tak beraturan, mengeluarkan suara dengungan listrik yang sangat mengganggu telinga. Pak Suryo berlari terhuyung-huyung menyusuri lorong menuju tangga utama. Sepatu kulit mahalnya bergesekan dengan lantai keramik yang tiba-tiba terasa sangat licin, seakan tertutup oleh lapisan lendir kental yang entah dari mana asalnya. Setiap kali dia melangkah, suara langkah kakinya menggema aneh, seolah ada langkah kaki lain yang jauh lebih besar dan berat sedang mengikutinya dari belakang. Brak! Brak! Kerang! Suara hantaman benda keras dan pecahan kaca terdengar sangat jelas dari arah lantai bawah. Raja Jin itu sudah masuk. Makhluk raksasa itu tidak perlu repot-repot mencari pintu masuk. Dia langsung menghancurkan dinding kaca pintu utama pabrik dengan sekali sapuan tangan cakar raksasanya. Suara geraman berat yang menggetarkan dada terdengar menggema ke seluruh penjuru gedung. Bau busuk bangkai dan daging gosong langsung menyebar cepat melalui lubang angin, membuat Pak Suryo yang sedang menuruni tangga tersedak dan hampir muntah. Dia bisa mendengar suara cakar tajam bergesekan dengan lantai beton di bawah sana. Langkah-langkah berat yang perlahan tapi pasti mulai mencari keberadaan majikannya yang berkhianat. Sembunyi, aku harus sembunyi, bisik Pak Suryo dengan putus asa. Akal sehatnya sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia membatalkan niatnya turun ke lantai 1 karena monster itu pasti sedang menunggunya di sana. Pria itu berbalik arah, kembali naik dan berlari menyusuri lorong gelap menuju area ruang simpanan barang di ujung lantai 2. Ruangan itu punya pintu besi yang sangat tebal. Pikirnya itu bisa jadi tempat aman untuk berlindung sampai matahari terbit. Sambil terus menangis ketakutan, dia mendorong pintu ruang itu dengan sisa-sisa tenaganya,
masuk ke dalam, dan mengunci slot besinya rapat-rapat. Dia mundur perlahan ke sudut ruangan yang gelap gulita, meringkuk memeluk lututnya sendiri di antara tumpukan kardus kosong. Namun, rasa aman sesaat itu langsung hancur berkeping-keping. Dari balik pintu besi tempatnya bersandar, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat berhenti tepat di luar ruangan. Duk! 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 Suara dengusan napas yang panas dan berbau busuk terdengar mendesis dari celah bawah pintu. Sesuatu yang sangat besar sedang berdiri di luar sana. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan itu turun drastis sampai terasa sedingin es. Pak Suryo menutup mulutnya dengan kedua tangan rapat-rapat, menahan napas agar tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Jantungnya berdetak begitu keras sampai rasanya mau meledak. Lalu, dalam kegelapan dan keheningan yang mencekam itu, sebuah suara serak dan berat yang sangat tidak manusiawi terdengar berbicara langsung di dalam kepalanya. Mau lari kemana kamu, manusia serakah? Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Waktumu sudah habis. Suara cakar tajam perlahan mulai menggores pintu besi dari luar, menimbulkan suara decitan ngilu yang mengiris telinga. Pintu besi tebal itu perlahan mulai penyok ke dalam, ditekan oleh kekuatan luar biasa dari sosok monster kelaparan yang tak sabar menelan mangsanya bulat-bulat. Suara decitan engsel pintu besi yang dipaksa melengkung ke dalam terdengar begitu menyayat hati. Pak Suryo, bos pabrik yang dulunya selalu duduk angkuh menunjuk-nunjuk bawahannya, kini hanya bisa meringkuk gemetar seperti anak kecil ketakutan di sudut ruangan gelap. Kedua tangannya menutupi telinga rapat-rapat, berharap semua suara mengerikan ini hanyalah mimpi buruk yang akan hilang saat dia membuka mata. Namun, rasa dingin yang menusuk tulang dan bau busuk menyengat yang semakin memenuhi ruangan sempit itu adalah bukti nyata bahwa kematian benar-benar sedang menjemputnya. Brak! Tiba-tiba, suara hantaman luar biasa keras menghancurkan sisa pertahanan pintu besi tersebut. Pintu tebal yang diklaim anti maling itu jebol seketika, terlempar ke udara layaknya selembar kertas kardus murahan dan menabrak tumpukan barang di tengah ruangan hingga hancur berantakan. Debu tebal langsung beterbangan memenuhi udara, membuat pandangan di dalam ruang simpanan barang itu semakin kabur. Dari balik kepulan debu dan kegelapan lorong di luar, bayangan hitam raksasa merangsek masuk dengan paksa. Makhluk itu terlalu besar untuk ukuran pintu standar manusia. Bahunya yang lebar bergesekan dengan kusen beton, meruntuhkan batu bata dan semen hingga berjatuhan ke lantai. Sang Raja Jin akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan tempat mangsanya bersembunyi. Sepasang mata merah menyala terang menyapu seluruh sudut ruangan, mencari sumber ketakutan yang aromanya sangat disukai oleh makhluk gaib pemakan tumbal. Cakar-cakarnya yang panjang dan tajam menggores lantai keramik, menghasilkan suara melengking yang membuat gigi Pak Suryo gemeretak ngilu. Tubuh bos pabrik itu merosot lemas. Dia tidak bisa lagi mundur karena punggungnya sudah mentok menempel keras pada dinding tembok yang dingin. Air mata dan keringat bercampur menjadi satu di wajahnya yang pucat pasi. Saat mata merah raksasa itu akhirnya mengunci pandangan tepat ke arahnya, Pak Suryo merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Sosok mengerikan itu perlahan menunduk, mendekatkan wajah buasnya ke arah manusia serakah yang kini tak berdaya. Napas makhluk itu terasa sangat panas, berhembus menerpa wajah Pak Suryo, membawa aroma daging busuk dan darah kering yang membuat perut bos pabrik itu mual luar biasa. Air liur hitam kental menetes pelan dari sela-sela gigi taringnya yang runcing, jatuh tepat di atas sepatu kulit mahal Pak Suryo dan langsung meninggalkan bekas seperti luka bakar aspal. Ampun, tolong ampuni aku. Rata Pak Suryo dengan suara yang nyaris tak terdengar, suaranya habis tenggelam oleh rasa takut yang luar biasa. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud memohon belas kasihan pada makhluk yang dulunya dia puja-puja untuk mendapatkan kekayaan. Aku janji. Aku akan cari tumbal lain. Aku akan bayar berapa saja. Ambil seluruh hartaku. Ambil pabrik ini. Tapi tolong jangan ambil nyawaku. Dia menangis sejadi-jadinya, menawarkan segala harta duniawi yang mati-matian dia kumpulkan dari hasil keringat pekerjanya. Namun, semua permohonan itu sama sekali tidak ada artinya bagi makhluk dari alam gelap tersebut. Uang dan pabrik tidak bisa mengganjal perut gaib yang sedang kelaparan. Raja Jin itu menggeram rendah, sebuah suara yang terdengar seperti tawa ejekan yang menggema di dalam kepala Pak Suryo. Harta manusiamu tidak laku di duniaku, desi suara mengerikan itu, menusuk langsung ke gendang telinga bos serakah tersebut. Waktu perjanjian sudah habis. Tidak ada penundaan. Nyawa ganti nyawa. Darah ganti darah. Setelah kata-kata mematikan itu terucap, sebuah tangan raksasa dengan cakar-cakar tajam bergerak secepat kilat. Sebelum Pak Suryo sempat berteriak memanggil bantuan untuk terakhir kalinya, cakar dingin dan keras itu sudah mencengkeram lehernya dengan sangat kuat.
Tubuh manusia parubaya itu diangkat ke udara dengan mudahnya, persis seperti mengangkat sebuah boneka kain bekas. Kaki Pak Suryo menendang-nendang udara dengan panik. Tangannya yang melepuh berusaha keras melepaskan cengkeraman raksasa di lehernya, namun tenaga manusia sama sekali bukan tandingan monster pesugihan tersebut. Dia mulai kehabisan napas, matanya melotot menahan rasa sakit luar biasa saat kuku-kuku beracun itu mulai menembus kulit lehernya. Di sisa-sisa kesadarannya yang mulai memudar, bayangan wajah tenang Mbah Darmo, satpam tua yang sering dia hina dan rencanakan untuk dibunuh malam itu, tiba-tiba melintas di pikirannya. Rasa penyesalan yang teramat dalam menghantam dadanya. Andai saja dia tidak serakah, andai saja dia tidak meremehkan orang kecil, mungkin nasibnya tidak akan berakhir tragis di tangan iblis peliharaannya sendiri. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Di ruangan gelap yang pengap itu, sang bos pabrik akhirnya harus membayar lunas semua kesombongan dan hutang gaibnya dengan harga yang paling mahal. Sinar mentari pagi akhirnya menyembul, perlahan mengusir sisa-sisa kegelapan malam Jumat Kliwon yang mengerikan di pabrik rokok tua itu. Lolongan anjing liar sudah lama menghilang, digantikan oleh kicauan burung yang melompat santai di atas pagar berkarat. Udara pagi di sekitar area pabrik masih menyisakan sedikit aroma aneh. Bukan lagi bau busuk bangkai yang menyengat seperti semalam, melainkan bau seperti kayu gosong yang pelan-pelan terbang terbawa angin. Dari luar, pabrik besar itu tampak biasa saja, seolah bangunan tua itu pandai menyimpan rapat-rapat tragedi berdarah yang baru saja terjadi. Sekitar pukul 6 pagi, para buruh shift pagi mulai berdatangan satu persatu. Anton, pemuda kasar yang semalam mengejek Mbah Darmo, berjalan di depan bersama kelompoknya sambil menghisap rokok murahan. Begitu sampai di depan gerbang utama, langkah mereka mendadak berhenti. Pintu gerbang sedikit terbuka, tapi bukan itu yang bikin mereka keheranan. Mereka melongo melihat pemandangan di pos jaga. Di sana, duduk dengan sangat santai menyeruput kopi hitam dari gelas kaca kusam, adalah Mbah Darmo. Kakek tua itu terlihat sangat segar bugar, seragam satpamnya rapi, dan wajah keriputnya berseri-seri. Sama sekali tidak terlihat seperti kakek tua lemah yang baru saja melewati malam penuh teror kematian dan incaran jin pesugihan. "Loh, Mbah? Masih hidup lu?" Celetuk Anton dengan nada heran bercampur nyinyir, sengaja membuang puntung rokoknya sembarangan ke tanah. "Kirain udah digondol wewe gombel semalam. Tumben amat muka lu cerah bener hari ini, Mbah. Habis nemu duit emas di gudang belakangnya?" Teman-teman Anton yang mendengarnya ikut tertawa meledek. Mbah Darmo hanya menatap mereka sekilas, tersenyum sangat tipis dan bijak, lalu kembali menyeruput kopinya pelan-pelan. "Alhamdulillah, Nak Anton. Umur itu rahasia yang maha kuasa. Semalam anginnya memang lumayan kencang, tapi untungnya saya bisa tidur nyenyak sampai pagi," jawab kakek tua itu dengan suara lembut dan tenang. Para buruh itu cuma mencibir pelan, menganggap Mbah Darmo memang sudah pikun dan tidak nyambung diajak mengobrol. Mereka lalu lanjut melangkah masuk ke halaman utama, sama sekali tidak menyadari arti di balik senyum tenang sang kakek pelindung. Namun, begitu para pekerja itu sampai di teras depan gedung utama, tawa mengejek mereka langsung berhenti total. Wajah Anton yang tadinya sob jagoan langsung memucat. Pemandangan di depan mereka sungguh tidak masuk akal. Pintu kaca utama gedung itu hancur berantakan. Pecahan kacanya berserakan di mana-mana sampai ke halaman berumput. Bingkai pintu dari aluminium tebal tampak bengkok parah, seolah baru saja ditabrak oleh banteng raksasa yang sedang mengamuk. Bau anyir darah kering dan bau gosong yang sangat kuat langsung menusuk hidung mereka begitu melongo ke dalam lobi. Lampu-lampu di langit-langit berkedip rusak, dan ada jejak lendir hitam aneh yang sudah mengering di lantai. Ukurannya sangat besar menjiplak bentuk kaki hewan raksasa. "Ini, pabrik semalam habis dirampok komplotan dari mana?" bisik salah satu buruh dengan suara gemetar ketakutan. Didorong rasa firasat buruk yang kuat, Anton dan beberapa buruh pria memberanikan diri berjalan naik ke lantai 2. Jejak kehancuran malah terasa semakin parah di sana. Mengikuti jejak lendir aneh dan bau gosong yang menyengat itu, langkah mereka berhenti di depan ruang simpanan barang di ujung lorong. Pintu besi tebal ruangan itu sudah terlepas dari engselnya, melengkung hancur tak berbentuk. Dengan tangan gemetar parah, Anton menyalakan senter dari layar HP-nya dan menyorot perlahan ke dalam ruangan yang gelap berantakan itu. Detik berikutnya, jeritan ngeri keluar dari mulut para buruh pria tersebut. Di sudut ruangan, tergeletak tubuh kaku bos mereka, Pak Suryo. Posisinya sangat mengenaskan, matanya melotot ke atas dengan mulut terbuka lebar, menyiratkan ketakutan luar biasa yang mematikan. Lehernya menghitam lebam seperti hangus terbakar, dengan bekas lubang-lubang aneh seperti tusukan kuku hewan buas yang sangat besar. Anehnya, nyaris tidak ada darah yang berceceran di lantai.
Tubuh bos serakah yang biasanya gemuk itu kini tampak kering dan keriput, seolah seluruh energi kehidupan dan cairan di tubuhnya sudah dihisap habis sampai kering dalam sekejap. Kengerian langsung meledak di lantai 2 pagi itu. Para buruh berhamburan lari turun ke bawah sambil berteriak histeris meminta tolong. Kabar penemuan jenazah bos pabrik yang mengerikan itu langsung menyebar kilat ke seluruh area pekerja. Semua orang panik, berlarian kebingungan, dan dicekam ketakutan yang mencekik dada. Di tengah kepanikan massal yang berisik itu, dari kejauhan di pos jaga depan, Mbah Darmo perlahan bangkit berdiri. Kakek tua itu mengambil sapu lidinya yang sudah botak, lalu mulai menyapu halaman pabrik dengan gerakan ritmis dan sangat pelan. Pandangannya kosong menatap daun-daun kering yang berguguran, menyapu bersih debu tanah seolah sedang membersihkan sisa-sisa kesombongan duniawi yang kini terbukti tak ada harganya di hadapan maut. Keadilan gaib malam Jumat Kliwon sudah ditegakkan tuntas. Namun kekacauan akibat ambisi sang bos rupanya akan membawa babak baru bagi pabrik terkutuk ini. Suara sirene polisi dan ambulans meraung-raung memecah hiruk-pikuk pagi yang kacau balau di pabrik rokok tua tersebut. Garis polisi berwarna kuning cerah kini membentang melingkari area gedung utama, menahan ratusan buruh yang berkerumun dengan wajah tegang. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada api yang melahap daun kering. Berita tentang kematian bos pabrik yang sangat mengerikan dan tidak wajar itu langsung menjadi obrolan panas di antara para pekerja. Tim penyelidik dari kepolisian yang datang ke lokasi kejadian tampak sangat kebingungan. Mereka bolak-balik memeriksa ruang penyimpanan barang di lantai 2 dengan dahi berkerut tajam. Kasus ini sungguh tidak masuk akal sehat dan menentang segala logika yang ada. Bagaimana tidak bingung? Pintu besi tebal yang beratnya ratusan kilogram itu melengkung hancur ke dalam, seolah-olah baru saja dihantam benda raksasa. Engsel bajanya sampai tercabut dari dinding. Lebih gila lagi, tubuh Pak Suryo ditemukan dalam keadaan kering kerontang menyerupai mumi purba. Tidak ada darah setetes pun yang tersisa di lantai, dan bekas luka hitam di lehernya mencetak bentuk cengkeraman tangan hewan buas yang sangat besar. Tidak ada sidik jari manusia, tidak ada jejak perampokan, karena semua brankas uang dan dokumen penting di ruang kerjanya masih utuh tak tersentuh. Satu-satunya jejak yang tertinggal hanyalah lendir hitam kental berbau busuk yang menempel di lantai, yang perlahan menguap lenyap saat terkena sinar matahari siang. Di luar gedung, Anton dan beberapa teman buruhnya duduk lemas di bawah pohon beringin. Wajah pemuda kasar itu masih pucat. Tangan yang biasanya dipakai untuk mendorong orang yang lebih lemah kini gemetar hebat. Pikirannya melayang kembali pada kejadian beberapa jam lalu. Dia ingat betul bagaimana kondisi gerbang utama dan gedung pabrik hancur berantakan seperti habis diterjang badai. Tapi anehnya, Mbah Darmo, satpam tua renta yang berjaga sendirian semalaman suntuk, terlihat sangat tenang menyeruput kopi di pos jaga depan. Bagaimana mungkin kakek itu tidak mendengar suara hantaman keras dan pecahan kaca? Bagaimana mungkin dia selamat tanpa luka sedikit pun padahal pos jaganya sangat dekat dengan gedung utama? Ton? Bisik salah satu teman Anton dengan suara bergetar pelan. Lu ngerasa ada yang aneh gak sih sama Mbah Darmo? Bos kita mati mengenaskan dengan cara yang gak wajar, tapi si Mbah malah anteng aja nyapu halaman. Jangan-jangan, kakek tua itu bukan manusia biasa. Kemarin kan malam Jumat Kliwon, Ton. Gimana kalau Mbah Darmo itu orang sakti yang nyamar? Perkataan temannya itu ibarat petir di siang bolong bagi Anton. Bulu kuduknya langsung merinding berdiri tegak. Dia teringat kembali semua hinaan, ejekan, dan sikap kasarnya kepada Mbah Darmo selama ini. Tiba-tiba, rasa takut yang luar biasa merayap naik ke ubun-ubunnya. Kalau memang benar Mbah Darmo adalah sosok penjaga gaib yang menyamar, berani-beraninya dia bersikap kurang ajar. Tanpa pikir panjang, Anton langsung melompat berdiri dan berlari kencang menuju pos jaga di dekat gerbang depan. Dia harus berlutut minta ampun pada kakek tua itu sebelum bernasib sama dengan bosnya yang serakah. Namun, langkah Anton terhenti mendadak saat tiba di depan pintu pos jaga. Matanya melotot menatap ke dalam ruangan kecil itu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Pos jaga itu sangat rapi, bersih, dan wangi. Anehnya, bau wangi yang tercium bukanlah pewangi ruangan biasa, melainkan aroma bunga melati segar yang menenangkan hati. Di atas meja kayu, kini hanya tertinggal sebuah peci hitam usang yang terlipat rapi, dan sebuah tasbih kayu tua di atasnya. Seragam satpamnya sudah digantung rapi di balik pintu, seolah pemiliknya sudah selesai menunaikan tugasnya dan tidak akan pernah kembali. Anton jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh merutuki kebodohannya. Mbah Darmo menghilang tanpa jejak, membiarkan takdir menghukum bos yang serakah, dan kembali berjalan tanpa nama ke tempat lain yang mungkin membutuhkan penjagaannya. Hari demi hari berlalu sejak kejadian mengerikan di pagi itu.
Penyelidikan dari pihak kepolisian menemui jalan buntu yang sangat membingungkan. Kondisi pintu besi tebal yang jebol melengkung dan penemuan jenazah Pak Suryo yang kering kerontang tanpa sisa darah sama sekali membuat bingung semua ahli. Pada akhirnya, karena tidak ada bukti fisik yang masuk akal, kasus itu ditutup begitu saja dengan status kecelakaan akibat serangan hewan liar ganas. Tentu saja, mantan buruh dan warga desa tidak ada yang percaya. Mereka tahu betul kebenaran gaib di baliknya. Keluarga besar Pak Suryo yang datang dari kota untuk mengurus warisan pun dibuat gigit jari. Bukannya untung, pabrik rokok tua itu ternyata mewariskan tumpukan hutang gila-gilaan. Semua harta benda pribadi bos Raka itu langsung disita, dan pabrik penuh aura gelap tersebut resmi diambil alih oleh pihak bank. Pabrik ditutup total, garis polisi kuning terpasang melingkar kusam, dan para pekerja seketika menjadi pengangguran. Namun, anehnya, tak ada buruh yang bersedih. Mereka justru bersyukur luar biasa bisa keluar hidup-hidup dari tempat terkutuk itu sebelum giliran nyawa mereka yang dijadikan tumbal pesugihan. Anton, buruh kasar yang dulunya sangat gemar menindas dan menghina Mbah Darmo, adalah orang yang paling merasa bersalah. Hatinya hancur lebur menyadari betapa sombong dan bodohnya dia selama ini. Pemuda itu terus menangis merutuki mulut tajamnya yang sering memaki kakek tua lemah yang nyatanya adalah sang pelindung sakti, pembawa keselamatan dari mulut iblis raksasa. Sore itu, sebelum petugas dari pihak bank datang untuk memasang rantai dan gembok besar di gerbang utama, Anton memberanikan diri menyelinap masuk ke pos jaga depan. Pos itu sudah kosong melompong, tapi masih menyisakan wangi bunga melati yang sangat menenangkan hati. Dengan tangan bergetar, Anton mengambil peci hitam usang dan tasbih kayu yang sengaja ditinggalkan oleh Mbah Darmo di atas meja. Dia memeluk dua benda sederhana itu erat-erat di dadanya sambil menangis meminta maaf. Anton berniat membawa pulang benda itu sebagai jimat pengingat seumur hidupnya, agar dia berubah menjadi pria yang sabar dan tidak lagi pernah merendahkan orang kecil. Pabrik rokok raksasa itu pun resmi menjadi bangunan mati yang dikosongkan. Namun, ada satu rahasia gelap yang tidak disadari oleh Anton maupun seluruh warga desa di sana. Kematian Pak Suryo yang mengenaskan ternyata tidak serta-merta mengakhiri teror gaib di tanah berdarah tersebut. Memang benar, hutang nyawa bos pabrik itu sudah lunas dibayar malam itu juga. Tetapi perjanjian iblis yang dia buat puluhan tahun lalu mengikat kuat area gudang belakang sebagai altar utama pemanggilan gaib. Sang Raja Jin pesugihan memang sempat ketakutan setengah mati, babak belur, dan kulitnya melepuh akibat dihantam energi suci dari Mbah Darmo. Tapi makhluk raksasa itu sama sekali belum musnah. Iblis pemakan tumbal itu kini justru terjebak parah di dalam area gudang belakang pabrik. Jin buas itu tidak bisa pulang kembali ke alam asalnya karena portal gaibnya hancur berantakan terkena benturan kekuatan Mbah Darmo di malam Jumat Kliwon tersebut. Hal yang paling menakutkan adalah, jin raksasa itu sekarang sedang dalam kondisi terluka parah, sangat marah, dan luar biasa kelaparan karena tidak mendapatkan tumbal darah segar yang utuh. 1 bulan penuh berlalu dengan suasana desa yang damai, sampai akhirnya pihak bank di kota mengirimkan seorang petugas survei aset bernama Randy. Randy adalah pria muda bergaya kota yang sangat logis, sombong, dan sama sekali tidak percaya dengan hal-hal tahayul berbau hantu. Tugasnya hari itu adalah mengambil foto detail seluruh sudut bangunan pabrik beserta gudang belakangnya, agar tanah itu bisa segera diiklankan dan dilelang murah ke pembeli baru. Randy tiba di depan pabrik pada sore hari yang mendung gelap, mengabaikan semua peringatan warga desa setempat yang melarang keras dirinya masuk ke area gedung, apalagi kalau langit sudah mau maghrib. Dengan tawa meremehkan dan gaya arogan, Randy merusak rantai gembok gerbang dan melangkah masuk dengan santai membawa kamera besar dan lampu senter di tangannya. Randy sama sekali tidak tahu bahaya maut apa yang sedang mengintainya di dalam sana. Dia tidak menyadari bahwa dari celah jendela lantai 2 yang kacanya sudah pecah berantakan, sepasang mata merah menyala terang sebesar piring sedang mengawasinya dari dalam kegelapan. Mata iblis yang sudah berpuasa sebulan lebih itu menatap Randy dengan tatapan kelaparan dan senyum buas yang meneteskan liur hitam mematikan. Udara di sekitar halaman pabrik yang tadinya sejuk mendadak berubah menjadi sangat panas, sumpek, dan berbau busuk seperti tumpukan daging yang dibakar. Kengerian baru ternyata baru saja akan dimulai kembali menyelimuti desa itu, dan celakanya, kali ini sudah tidak ada lagi sosok Mbah Darmo yang duduk bersila membacakan doa penjagaan di pos depan. Mangsa segar yang sombong telah berjalan sendiri masuk ke dalam perangkap. Langkah sepatu pantofel Randy menggema keras memecah kesunyian di dalam lobi utama pabrik yang sudah hancur berantakan itu. Pecahan kaca berserakan di bawah kakinya, bergemertak ngilu setiap kali ia melangkah. Pria muda bergaya kota itu mendengus sinis, menggelengkan kepalanya melihat kondisi bangunan yang menurutnya sangat jorok dan tidak terawat. Dasar orang pinggiran. Bangunan sebesar dan sebagus ini malah ditinggal kosong sampai dirusak preman atau hewan liar, gerutunya pelan sambil mengangkat kamera mahalnya yang berkalung di leher.
Kilatan cahaya dari kameranya menyambar berkali-kali, menerangi sudut-sudut lobi yang remang-remang. Randy sama sekali tidak peduli dengan bau aneh yang masih menempel tipis di udara, campuran antara bau karat dan sesuatu yang gosong. Baginya, itu cuma bau lumut dan bangkai tikus got yang biasa ada di gedung terbengkalai. Logikanya yang kaku menolak mentah-mentah cerita seram warga desa yang tadi sore memperingatkannya di warung kopi depan gang. Setelah mengambil puluhan foto di lantai bawah, Randy berjalan menuju tangga beton yang mengarah ke lantai 2. Suasana seketika berubah aneh. Semakin tinggi ia menaiki anak tangga, udara terasa semakin berat dan sumpek, seolah ada bongkahan es tak kasat mata yang tiba-tiba menekan dadanya sampai bikin susah napas. Cahaya matahari sore di luar sana semakin redup, tertutup awan hitam tebal yang bergerak cepat seakan tahu ada bahaya besar yang sedang mengancam. Sampai di ujung lorong lantai 2, mata Randy membelalak kaget. Ia melihat langsung pintu besi tebal ruang penyimpanan barang yang sudah hancur melengkung ke dalam, persis seperti kaleng minuman ringan yang diremas paksa. Gila, alat berat macam apa yang dipakai maling buat ngejebol pintu baja setebal ini, gumamnya, masih berusaha keras mencari penjelasan yang masuk akal di otaknya. Ia pun melangkah makin dekat ke ruangan tempat mantan bos pabrik itu menemui ajalnya yang mengerikan sebulan lalu. Randy mengangkat kameranya lagi, membidik tepat ke arah engsel pintu yang jebol tak karuan. Jepret. Cahaya terang dari kamera menerangi ruangan gelap itu selama sedetik. Randy menunduk, melihat layar kameranya untuk mengecek hasil foto. Alisnya langsung berkerut tajam. Di dalam layar kecil itu, tertangkap sebuah bayangan hitam besar yang ngeblur menutupi setengah ruangan, dan anehnya, bayangan gelap itu tampak seperti memiliki 2 titik merah menyala di bagian atasnya. Sialan, lensa kamera gue pasti kotor gara-gara debu kotor di sini. Makinya kesal sambil mengelap lensa mahal itu dengan ujung kemejanya. Ia menolak keras rasa merinding yang mulai menjalar pelan dari tengkuk belakang lehernya. Pria sombong ini merasa dirinya paling pintar dan pantang baginya untuk takut dengan hal-hal remeh-temeh yang berbau mistis. Saat Randy sedang asyik memutar-mutar kameranya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari lantai bawah. Srek, srek, srek. Suara itu terdengar sangat berat, seperti ada benda berukuran raksasa yang sedang diseret perlahan di atas lantai keramik lobi. Bulu kuduk Randy langsung berdiri tegang seketika. Suasana pabrik tua yang tadinya sunyi mati kini mendadak terasa hidup, tapi hidup dalam arti yang sangat menyeramkan dan mencekam. Ia memberanikan diri berjalan ke pinggir pagar pembatas lantai 2, lalu menengok ke bawah dengan wajah sok garang. Woi, siapa di bawah? Jangan macam-macam ya, gue ini petugas resmi dari ban. Udah lapor polisi juga sebelum jalan ke sini. Kalau ada gelandangan atau maling rongsokan, mending keluar tunjukin muka sekarang juga, teriak Randy lantang. Suaranya menggema memantul-mantul ke dinding pabrik yang kosong, tapi tidak ada satupun suara balasan manusia yang menjawab teriakannya. Hening sejenak. Pabrik itu kembali diam seperti kuburan. Randy tersenyum meremehkan, merasa gertakannya sukses besar mengusir siapapun penyusup yang ada di bawah sana. Paling juga anjing liar atau orang gila yang numpang tidur, batinnya sombong, membusungkan dada. Ia lalu membalikkan badan, berniat menyelesaikan tugas surveinya secepat mungkin dengan mengecek area terakhir yang paling ditakuti dan dijauhi semua orang, gudang belakang. Langkah kakinya kembali terdengar mantap menuruni tangga menuju pintu area belakang pabrik. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari oleh pemuda angkuh itu, langit di luar jendela sudah mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan yang gelap. Waktu maghrib, waktu yang paling rawan di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis, sudah tiba. Dan di balik pintu gudang belakang yang berkarat itu, makhluk raksasa buas yang sedang kelaparan luar biasa sudah mencium aroma segar dari kesombongan manusia yang sangat menggiurkan. Makhluk itu tak sabar menyambut mangsa barunya. Waktu maghrib adalah saat di mana matahari benar-benar tenggelam dan bayangan malam mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Bagi warga desa di sekitar sana, ini adalah waktu yang sangat pantang untuk berada di luar rumah. Mereka akan menutup pintu dan jendela rapat-rapat, serta memperbanyak doa memohon perlindungan. Namun bagi Randy, pemuda kota yang kepalanya cuma dipenuhi teori logika dan kesombongan jabatan, maghrib hanyalah penanda bahwa hari sudah mulai gelap dan dia harus buru-buru menyalakan lampu senter. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu pantofel mahal terus berderap dengan angkuh menyusuri jalan setapak berkerikil menuju ke area gudang belakang pabrik. Suasana di bagian belakang ini terasa jauh lebih suram dan terasing daripada gedung utama. Pohon-pohon beringin raksasa yang mengelilingi area itu tampak seperti siluet monster bertangan banyak yang sedang merentangkan cakar di bawah sisa cahaya langit jingga kemerahan. Angin yang sedari tadi berhembus tiba-tiba mati total. Daun-daun berhenti bergoyang, dan suara serangga malam yang biasanya berisik mendadak senyap,
Seolah alam semesta sedang menahan napas ketakutan melihat manusia bodoh yang berjalan sukarela menuju mulut maut. Begitu Randy sampai di pelataran depan gudang belakang, bulu kuduknya yang sejak tadi coba diabaikan kini merinding sehebat-hebatnya tanpa bisa dikontrol. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dengan tempat ini. Suhu udara di sekitar pelataran itu anehnya terasa sangat dingin, sedingin lemari es, padahal sore itu cuaca sedang sumpek-sumpeknya. Randy menyapukan cahaya senternya ke sekeliling dengan gerakan agak kaku. Matanya menangkap pemandangan tanah yang hangus menghitam dengan pola melingkar, persis di tempat di mana Mbah Darmo dulu duduk berzikir melawan sang Raja Jin. Tak hanya itu, Randy juga melihat goresan-goresan raksasa di tanah beton pelataran, seolah ada traktor berpisau tajam yang baru saja menggaruk tempat itu dengan sangat brutal. Tapi tentu saja, otak Randy yang terlalu sombong langsung mencari pembenaran. Ah, paling ini cuma bekas tempat pembakaran sampah pabrik, terus tanahnya rusak digaruk alat berat waktu pabrik ini mulai bangkrut, gumamnya pelan, mencoba menenangkan jantungnya yang entah kenapa mulai berdebar 2 kali lipat lebih cepat. Dia memaksakan diri melangkah lebih dekat ke arah pintu besi gudang raksasa yang tampak berkarat dan tertutup rapat. Randy berdiri tepat di depan pintu besi itu, jaraknya hanya tersisa sekitar 2 meter. Bau menyengat yang sedari tadi samar-samar tercium kini menusuk hidungnya dengan sangat brutal. Aromanya adalah campuran antara bau daging busuk yang sudah berulat, bau belerang yang bikin mata perih, dan bau amis darah kering yang sangat pekat. Randy sampai harus menutup hidung dan mulutnya dengan sapu tangan kain. Sambil menahan rasa mual yang mengocok perutnya, dia mengangkat kameranya untuk mengambil foto bukti bahwa gudang ini masih terkunci rapat dan aman. Dia menempelkan mata ke lubang intip kamera, mengatur fokus lensa ke arah pintu besi raksasa di depannya. Lewat lensa kamera itu, dunia terlihat lebih sempit namun lebih tajam. Saat jari telunjuknya bersiap menekan tombol jepret, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sangat ganjil dari balik layar kecil kameranya. Pintu besi yang tadinya terlihat rata, tiba-tiba tampak menonjol keluar di bagian tengahnya, seakan ada sesuatu yang luar biasa besar sedang menempel rapat dan bernapas dari balik pintu itu. Pintu besi yang sangat tebal itu, perlahan bergerak naik turun mengikuti irama napas yang sangat berat. Jepret. Cahaya kilat dari lampu flash kameranya meledak terang benderang menerangi pelataran gudang selama sekian detik. Dan tepat di detik yang terang benderang itulah, semua logika, kesombongan, dan akal sehat Randy hancur berkeping-keping tak tersisa. Kilatan cahaya itu tidak hanya memantul dari permukaan pintu besi, tapi menembus masuk melalui celah-celah kecil yang sudah reot. Dari balik celah pintu itu, memantul balik sepasang cahaya merah darah yang menyala sangat terang dan penuh amarah. Itu bukan pantulan logam atau pecahan kaca, melainkan sepasang mata raksasa yang sedang menatap lurus, tajam, dan langsung menembus ke dalam dasar jiwa Randy. Pemuda sombong itu seketika membeku. Seluruh otot di tubuhnya kaku seperti batu, kakinya seakan dipaku kuat-kuat ke dalam tanah kerikil. Jantungnya serasa berhenti memompa darah, dan napasnya tercekat keras di tenggorokan. Dia ingin berteriak minta tolong dan lari sekencang mungkin dari sana, tapi mulutnya sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara sekecil apapun. Tubuhnya menolak perintah otaknya yang kini dilanda kepanikan luar biasa. Kesunyian yang mencekam itu seketika pecah oleh suara geraman yang sangat berat dan menggetarkan tanah pijakan. GGRRRRR. Suaranya bukan seperti binatang buas biasa, melainkan seperti suara gemuruh batu karang yang saling bergesekan, penuh dengan aura kebencian dan rasa lapar yang sudah tak tertahankan lagi. Seiring dengan geraman mematikan itu, perlahan namun pasti, pintu besi raksasa yang digembok tebal itu mulai melengkung dan penyok keluar. Kriet. Brak. Gembok baja sebesar kepalan tangan orang dewasa terputus dan terlempar begitu saja seperti mainan plastik murahan. Pintu besi itu didorong paksa dari dalam oleh sebuah tangan raksasa berkulit hitam legam. Tangan itu penuh dengan bulu kasar yang tajam, namun di beberapa bagian kulitnya tampak melepuh parah dan bernanah, sisa luka bakar akibat hantaman energi pelindung Mbah Darmo sebulan yang lalu. Luka yang tak kunjung sembuh itu justru membuat wujud sang Raja Jin pesugihan semakin terlihat menjijikan, buas, dan mengerikan. Sang iblis raksasa yang sudah lama kelaparan itu kini menundukkan kepalanya perlahan keluar dari pintu gudang, menyeringai buas memamerkan deretan gigi taringnya yang meneteskan liur hitam. Makhluk itu menatap lurus ke arah Randy yang kini hanya bisa menangis gemetar sampai mengompol di celananya, menunggu ajalnya tiba di pelataran gudang berdarah itu. Air mata penyesalan mengalir deras membasahi pipi Randy. Pemuda kota yang selalu membanggakan logika dan merendahkan hal gaib itu kini tidak bisa berbuat apa-apa selain menangis tersedu-sedu. Celananya sudah basah kuyup karena saking takutnya. Di depannya, Raja Jin pesugihan berdiri menjulang tinggi menutupi langit senja yang mulai menggelap. Wujud makhluk itu benar-benar di luar nalar manusia.
Tubuhnya dipenuhi bulu hitam kasar yang lengket oleh darah dan nanah akibat luka bakar yang belum sembuh. Setiap kali makhluk itu bernapas, hembusan udaranya membawa bau busuk bangkai yang membuat perut Randy terus-terusan mual. Jin buas itu menatap Randy dengan mata merah menyala yang dipenuhi rasa lapar tak tertahankan. Sebulan penuh terjebak di pabrik membuat makhluk itu sangat beringas. "Maaf, tolong jangan bunuh aku." Rintih Randy nyaris seperti bisikan putus asa. Kesombongannya hancur lebur tanpa sisa. Namun, makhluk dari alam gelap sama sekali tidak mengerti apa itu belas kasihan. Randy hanyalah sepotong daging segar yang datang mengantarkan nyawa secara sukarela. Dengan geraman rendah yang menggetarkan kerikil di tanah, jin raksasa itu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Cakar hitamnya yang setajam pedang siap melesat turun untuk mencabik-cabik pemuda itu. Randy memejamkan matanya rapat-rapat, pasrah menerima ajal. "Wai, berhenti lu demit jelek." Tiba-tiba, sebuah teriakan keras memecah ketegangan maut sore itu. Randy yang sudah lemas perlahan membuka matanya. Dari arah jalan masuk menuju gudang, seorang pria berlari kencang menerjang kabut tipis. Itu adalah Anton, mantan buruh pabrik yang dulunya sangat kasar pada Mbah Darmo. Entah karena dorongan dari mana, Anton sore itu merasa sangat gelisah dan memutuskan untuk menyusul petugas ban yang nekat masuk ke pabrik. Di tangan kanan Anton, tergenggam erat sebuah tasbih kayu tua milik Mbah Darmo yang ia ambil dari pos jaga waktu itu. Wajah Anton juga pucat pasi melihat wujud asli jin raksasa itu, tapi tekadnya untuk menebus kesalahan masa lalunya jauh lebih besar. Melihat kedatangan manusia lain, Raja Jin itu menoleh dan menggeram marah karena acara makannya diganggu. Makhluk itu bersiap menyapu tubuh Anton dengan cakarnya. Namun, tepat saat Anton mengangkat tasbih kayu tua itu ke depan dadanya, sebuah keajaiban besar kembali terjadi. Blar! Cahaya putih keemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba meledak keluar dari butiran tasbih kayu tersebut. Cahaya itu memancar begitu kuat, mengalahkan kegelapan malam yang baru saja turun. Energinya sama persis dengan aura suci pelindung yang menghancurkan kulit jin itu sebulan yang lalu. Raja Jin itu menjerit melengking dengan suara yang sangat memekakan telinga. Ia mengangkat kedua tangannya untuk menutupi wajahnya dari sorotan cahaya suci itu. Kulit raksasanya kembali mengepulkan asap hitam pekat, melepuh terbakar oleh energi peninggalan sang satpam tua. Aarg! Suara raungan kesakitan makhluk itu bergema menggetarkan seluruh bangunan pabrik tua. Tanpa ampun, gelombang cahaya dari tasbih itu terus mendesak maju, menabrak tubuh besar jin pesugihan tersebut hingga terpental mundur ke belakang. Langkah kaki raksasanya terhuyung-huyung, dipaksa masuk kembali ke dalam kegelapan gudang belakang tempat ia berasal. Dengan sisa kekuatan gaib yang masih ada, tasbih kayu di tangan Anton memancarkan satu kilatan terakhir yang sangat terang. Brak! Pintu besi gudang raksasa yang tadi jebol kini terbanting menutup dengan sangat keras seolah ditarik oleh puluhan tangan tak kasat mata. Begitu pintu tertutup rapat, cahaya dari tasbih perlahan meredup dan kembali menjadi kayu usang biasa. Suasana malam mendadak menjadi sangat hening. Bau busuk bangkai lenyap seketika, digantikan oleh hembusan angin malam yang sejuk dan bau wangi bunga melati yang sangat menenangkan hati. Anton langsung jatuh terduduk di tanah, napasnya ngos-ngosan seakan baru saja berlari maraton. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Di sebelahnya, Randy masih menangis sesenggukan dalam posisi meringkuk, trauma berat dengan apa yang baru saja ia saksikan. Anton perlahan merangkak mendekati pemuda kota yang sombong itu, lalu menarik kerah kemejanya. "Bangun lu! Ayo cepat keluar dari sini sebelum makhluk itu ngamuk lagi." "Udah dibilangin jangan sombong, masih aja nekat," omel Anton sambil memapah tubuh Randy yang sudah lemas tak bertulang. Malam itu, dua pria dengan latar belakang berbeda, satu buruh kasar yang sudah tobat, satu orang kota yang angkuh, berjalan tertatih-tatih keluar dari gerbang pabrik dengan pelajaran hidup yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pabrik rokok tua itu akhirnya benar-benar dikunci mati. Tidak ada lagi yang berani mendekat atau mencoba menjual tanahnya. Tempat itu dibiarkan menjadi saksi bisu tentang seberapa hancurnya hidup manusia akibat keserakahan pesugihan dan kesombongan. Dan jauh di tempat lain, di sebuah desa yang damai, seorang kakek tua penjaga malam berseragam kusam tampak tersenyum tipis sambil mengunyah singkong rebus, memastikan bahwa keseimbangan alam gaib dan dunia manusia tetap terjaga aman. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah yang baru saja kalian dengar? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Nantikan juga kisah-kisah berikutnya hanya di channel Catatan Malam Hari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.